Halo semuanya, shalom, selamat malam. Siap menyembah Tuhan pada malam hari ini? Oke, yuk kita berdoa terlebih dahulu yuk. Bapak, terima kasih buat malam ini kami bisa berkumpul di Enjoy-Mu ini Tuhan. Kami mau senangkan Engkau, beri kami hati, telinga, lidah seorang murid, dan di dalam nama Tuhan Yesus segala pujian kami kembalikan hanya bagi nama-Mu. Haleluya, amin. Sama-sama kita menyembah Tuhan yuk. Saat ku hampiri tatamu, di tengah bait-Mu yang suci, kemuliaan hadirat-Mu penuhi tempat ini. Saat ku datang memandang-Mu, kekudusan-Mu melingkupiku. Seluruh umat sujud berteluh, menyerukan nama-Mu. Kudus, 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 Tuhan Bapa kuasa, seisi dunia sujud menyembah Engkau, Yesus Anak Domba yang duduk di tahta, memerintah selamanya atas manusia. Kita pujikan dari awal sekali lagi. Saat ku hampiri tatamu, bergema bait-Mu yang suci, kemuliaan hadirat-Mu penuhi tempat ini. Saat ku datang memandang-Mu, kekudusan melingkupiku. Seluruh umat sujud berteluh, menyerukan nama-Mu. Kudus, 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 Tuhan Bapa mulia, seisi dunia sujud menyembah Engkau, Yesus Anak Domba yang duduk di tahta, memerintah selamanya atas manusia. Ku
Kudus, 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 Tuhan Bapa mulia, seisi dunia sujud menyembah Engkau, Yesus Anak Domba yang dulu kita memerintah selamanya atas manusia. Kudus, 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 Tuhan Bapa mulia, seisi dunia sujud menyembah Engkau, Yesus Anak Domba yang duduk di tahta, perintah selamanya atas manusia. Kudus Kau Tuhan, kudus Kau Bapa mulia, hebat, perkasa, tiada Tuhan seperti-Mu yang hebat. Kau yang layak terima syukur, Kau yang layak terima pujian, layak terima pengagungan. Kudus Kau Tuhan, kudus Kau Bapa. Haleluya, glory bagi-Mu, terpuji nama-Mu. Haleluya, terpujilah Kau, menebusku yang ajaib, menjagaku yang hebat, yang takkan pernah terlelap. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Aku sembah. Haleluya, haleluya, terpuji nama-Mu, oh Tuhan. Haleluya. Bapa, ini kami Tuhan, kami sangat bangga punya Tuhan seperti Engkau. Beri kami hati, lidah, telinga seorang murid, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati kami selebar-lebarnya. Beri kami firman-Mu, biar firman itu berakar, bertumbuh, dan berbuah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap dengar kebenaran-Mu. Haleluya, amin. Haleluya. Aku ingin nyampaikan sesuatu pada malam hari ini. Kita buka dulu ayatnya yuk. Di Yakobus pasal yang kelima ayat 14 sampai ke 18. Saya bacakan ya. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni.
Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Amin. Ya, aku mau ngobrol masalah doa. Bukan sembarang doa, tapi aku mau ngobrol masalah doa ke sesama orang percaya. Nah, kalau berdoa buat diri kita sendiri sering ya kita melakukan seperti itu. Tapi yang aku mau share di sini sama teman-teman adalah kita berdoa buat sesama orang yang percaya gitu. Bisa orang tua kita, bisa sahabat kita, bisa saudara kita, bisa gembala sidang kita, bisa penatua gereja kita, atau para penginjil yang kita tahu. Kita bisa berdoa buat mereka. Dan aku mau share ini yang Tuhan kasih aku untuk satu hari ini. Mengapa kita berdoa buat sesama orang percaya? Yang pertama itu adalah kehendak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kasih teladan, dan Tuhan Yesus bahkan sampai sekarang berdoa buat kamu dan buat aku. Ada ayatnya? Oh ada men. Kita buka ayatnya dulu nih. Di Roma pasal yang ke-8 ayat 34. Aku bacakan ya. Siapakah yang akan menghukum? Kristuskah? Justru dialah yang telah mati dan lebih lagi telah bangkit dan berada di sebelah kanan Elohim, dan juga bersyafaat bagi kita. Yesus berdoa buat kita loh. Dan Yesus kasih contoh, kasih teladan. Roma 8 ayat yang ke-27. Dan dia yang menyelidiki hati telah mengetahui keinginan roh itu, karena dia bersyafaat menurut kehendak Elohim demi orang-orang kudus. Holy Spirit itu berdoa buat kita. Aku jadi ingat waktu Tuhan Yesus sebelum berdoa di Taman Getsemani, dia sempat ngobrol sama Petrus. Coba tangkapin ini. Ini perkataan Tuhan Yesus sama Petrus nih. Di Lukas pasal yang ke-22, 31-32. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur, dan engkau jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Yesus berdoa buat Petrus loh secara khusus. Waktu Yesus di muka bumi, dia kasih teladan, dia berdoa buat murid-muridnya. Bahkan waktu dia sudah naik ke surga, dia berdoa buat sesama orang percaya ini, didoakan sama Tuhan Yesus. Ayo kita saling support satu sama yang lain. Kita berdoa buat sesama orang percaya. Bisa keluarga kita, bisa saudara kita, bisa gembala sidang di gereja kita. Karena Yesus sudah kasih teladan, Yesus sudah kasih contoh. Itu poin yang pertama yang aku pengen tekankan sama teman-teman. Berapa dari kita yang berani atau yang sudah luangkan waktu berdoa buat gembala sidang kita, berdoa buat para penatua di gereja kita, berdoa buat full timer gereja kita? Berapa dari kita yang berdoa buat kakak-kakak rohani kita? Jujur, banyak kali kita kan tidak berdoa buat mereka. Kita hanya berdoa buat kebutuhan kita, kita berdoa buat keinginan kita berdoa buat apa yang kita rindukan. Kita lupa berdoa buat mereka yang dipercaya sama Tuhan. Yohanes pasal yang ke-17 ayat 20-23. Aku bacakan ya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Ini Tuhan Yesus yang ngobrol waktu di Taman Getsemani. Tak ulangi lagi ya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Bahkan di Taman Getsemani, sebelum Tuhan Yesus mengalami aniaya, pikul salib, Yesus berdoa buat para muridnya, Yesus berdoa buat kita. Keren banget teladan Yesus. Ayo kita saling support satu sama lain.
Minimal kalian berdoa buat orang-orang yang sudah bertanggung jawab dalam hidup kalian, guys. Minimal orang tua kalian, minimal saudara tua kalian, minimal kakak-kakak rohani kalian. Mereka yang sudah pernah mengabarkan Injil ke kalian, mereka yang membangun kerohanian kalian, gembala sidang kalian. Berdoalah buat mereka, karena itu kerinduan Yesus dalam hidup kalian. Aku masuk poin yang kedua. Kenapa kita berdoa buat orang lain, khususnya orang yang percaya? Karena ada kuasa dalam doa. Tadi kita sudah baca ya di Yakobus, ada kuasa dalam doa. Waktu kita berdoa ada kesembuhan yang mungkin terjadi, guys. Ada pemulihan yang pasti terjadi. Itu iya dan amin. Aku baca di 2 Korintus pasal yang pertama ayat 10-11. Ini perkataan Paulus. Dialah yang telah dan sedang menyelamatkan kami dari kematian yang begitu dahsyat. Kepadanya lah kami berharap bahwa Dia masih akan menyelamatkan kami lagi. Kamu juga telah membantu mendoakan kami, sehingga banyak orang mengucap syukur atas karunia yang diberikan kepada kami melalui banyaknya doamu. Wih, doa jemaat ke Paulus itu berdampak besar buat hidup Paulus. Doa kita ke kakak-kakak rohani kita, ke orang tua kita, itu berdampak besar buat hidup mereka. Aku jadi ingat perlengkapan senjata Elohim. Tahu ya, Efesus pasal yang ke-6. Kita baca aja wes. Pasal ke-6 ayat 12-11. Cukup panjang nih, saya bacakan dengan cepat. Sebab perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan penguasa-penguasa, melawan otoritas-otoritas, melawan penghulu-penghulu kegelapan dunia ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu gunakanlah seluruh perlengkapan senjata Elohim supaya kamu mampu melawannya pada hari yang jahat itu, dan kamu tetap berdiri setelah selesai mengerjakan segala sesuatunya. Berdirilah teguh, kencangkanlah ikat pinggang kebenaran, dan kenakanlah baju jira keadilan. Biarlah kakimu beralaskan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, dan di atas segalanya gunakanlah perisai iman, sehingga kamu mampu memadamkan semua panah api si jahat. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Elohim. Berdoalah setiap saat dalam roh dengan segala doa dan permohonan, dan berjaga-jagalah dengan segala ketekunan dan permohonan untuk semua orang kudus. Ayat 19 di permintaan Paulus sama jemaat di Efesus. Juga untuk aku, supaya kepadaku dikaruniakan perkataan, sehingga dengan berani aku membuka mulutku untuk menyingkapkan rahasia Injil. Waktu kita support kakak rohani kita support orang tua kita support saudara kita, mungkin kita juga support adik-adik rohani kita. Ada kuasa dari doa kita yang menyupport mereka, yang membantu mereka, yang menguatkan mereka, sehingga mereka bisa berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Aku masuk poin yang ketiga. Mengapa kita mendoakan sesama orang percaya? Karena waktu kita mendoakan sesama orang percaya, guys, poin yang ketiga, kita akan menikmati anugerah Yesus lebih lagi. Kita akan menikmatinya. Orang yang kita doakan juga akan menikmati anugerah Yesus lebih lagi. Itu iya dan amin. Kolose pasal yang keempat ayat 12-13. Ini tulisan dari Paulus lagi nih, ngobrol seperti ini. Epafras, seorang dari antara kamu, hamba Kristus yang selalu berjuang dalam doa untuk kamu, supaya dapat berdiri teguh, dewasa, dan dipenuhi dengan segala kehendak Elohim, yang mengirim salam kepadamu. Aku memberi kesaksian tentang dia bahwa ia memiliki semangat yang besar untukmu, dan untuk mereka yang ada di Laodikia dan di Hierapolis. Men, waktu kita berdoa buat orang lain, kita menikmati anugerah Yesus. Waktu kita sampaikan permohonan, kekuatan kepada Tuhan Yesus, untuk Tuhan Yesus berikan ke orang lain, kita juga akan menikmati anugerah itu. Itu iya dan amin. Jadi waktu Paulus sarankan jemaatnya mendoakan dia, Paulus juga yakin bahwa jemaatnya beroleh berkat dari Tuhan.
untuk hari ini, yuk kita luangkan waktu sejenak, kita berdoa buat kakak-kakak rohani kita, berdoa buat orang tua kita, berdoa buat gembala sidang kita, berdoa buat mungkin yang pernah menginjili kalian, yang pernah memberitakan firman Tuhan ke kalian. Luangkan waktu sejenak, kita menyembah Tuhan, terus kita tutup dalam doa, dan kita berdoa juga buat sesama orang percaya. Kita mau naikkan satu pujian yuk di sini. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbamu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan harapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Kita pujikan dari awal sekali lagi yuk. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan harapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Sebelum kita menyembah yuk sama-sama sepakat kita berdoa yuk. Kita lepaskan berkat pertama kali buat orang tua kita. Bapak, ini kami Tuhan, kami sepakat sehati Tuhan.
anak-anakmu di Enjoy ini kami berdoa buat orang tua kami Tuhan, buat mama papa kami Tuhan. Berkat-Mu, kasih-Mu, kuasa-Mu melimpah atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Biar anugerah-Mu ada atas mereka, biar kebaikan-Mu selalu nyata dalam hidup mereka. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami lepaskan berkat, kami curahkan berkat buat mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Kau tempatkan kami di keluarga kami ini Tuhan. Dan terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami Tuhan. Mari Tuhan pulihkan, sembuhkan, kuatkan mereka dan bawa mereka makin melekat sama Engkau Tuhan. Dan kami juga berdoa buat gembala sidang kami Tuhan, buat pemimpin gereja kami Tuhan, para full timer Tuhan Yesus. Kami berdoa buat mereka Tuhan, para penginjil yang kami tahu. Kami minta Tuhan biar kekuatan dari Engkau ada atas mereka Tuhan. Biar kuasa-Mu nyata atas mereka Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, waktu mereka memberitakan firman-Mu, waktu mereka mempermuliakan Engkau dengan pelayanan mereka Tuhan, banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kerendahan hati dari Engkau Tuhan ada atas hidup mereka. Dan mari Bapa, pakai kakak-kakak rohani kami ini Tuhan, untuk mempermuliakan Kau lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Kita sembah Tuhan Yesus ya. Haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Terima kasih, terima kasih Bapa. Kau ku tinggikan, aku agungkan, aku muliakan, aku tinggikan untuk selama-lamanya. Haleluya. Terpujilah Kau Bapa, terpujilah nama-Mu. Layak Kau terima syukur, layak Kau terima pujian. Hosana. Kita angkat tangan kita yuk. Kita coba pikirkan, mungkin ada yang kita kenal dalam kondisi lemah badan, dalam kondisi sakit. Kita mau sepakat sehati, khususnya buat orang-orang percaya yang kita kenal. Bisa orang tua kita, bisa saudara kita, atau mungkin kenalan kita, mungkin teman gereja kita. Kita mau berdoa buat mereka. Tuhan, ini kami Tuhan, kami mau sepakat, kami pegang janji-Mu Tuhan Yesus. Bilur-Mu sudah sembuhkan mereka. Kami pegang juga janji-Mu Tuhan Yesus. 2-3 orang sepakat minta apapun juga Kau akan beri. Ini yang kami minta Tuhan, kesembuhan dari Engkau Tuhan, melimpah buat teman kami yang sakit, buat orang tua kami yang sakit, buat saudara kami yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus mereka sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus mereka pulih. Kebutuhan mereka Tuhan Kau cukupkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sangat percaya Tuhan, mulai malam hari ini pemulihan sudah mulai terjadi, kesembuhan sudah terjadi Tuhan buat yang kami kenal ini Tuhan. Saya mengucap syukur Bapa. Kami juga berdoa buat gereja dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Dalam kondisi pandemi ini Tuhan, kebutuhan dana kami sangat percaya Kau akan cukupi. Jiwa-jiwa akan makin bertambah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bentuk pelayanan mereka Tuhan makin berkembang karena Engkau beserta mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sepakat Tuhan, kami lepaskan berkat dari tempat yang maha tinggi buat gereja dimanapun kami berada bertumbuh Tuhan. Kami tahu bahwa kuasa-Mu ada di sana di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan terlebih dari itu Tuhan, terima kasih buat malam ini Kau sudah pakai kami
jadi saluran berkat-Mu. Yang kami tahu bukan karena doa kami Kau akan menjawab, enggak, tapi karena anugerah-Mu ada atas kami semua. Dan terima kasih Kau percaya kami untuk berdoa buat sekitar kami, berdoa buat orang tua kami, berdoa buat gereja kami, berdoa buat pemimpin-pemimpin gereja kami. Terima kasih Tuhan. Ini keyakinan iman kami. Kami akhiri Tuhan untuk enjoy pada malam hari ini. Kami terima berkat dari Engkau Bapa. Kami terima berkat dari Engkau Tuhan Yesus. Dan kami terima berkat dari Engkau Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Buat teman-teman yang mau minta dukungan doa, bisa kontak saya personal lewat Instagram ini, bisa chat, atau kamu mau kontak personal lewat chat inbound saya juga bisa. Saya akan support kalian dalam doa. Ayo sama-sama yuk kita saling mendoakan. Oke, sampai ketemu Senin depan. Jadi sekali lagi tiap hari Senin dan hari Rabu enjoy jam 21.21 dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.